Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaiza dari kelas 6 SIF 4 akan mereview salah satu dari grand teori, yaitu result based theory. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan result based theory dan variabel apa yang berkaitan dengan result based theory. Result based theory atau RBT adalah teori yang membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Itu menurut Bontis et al. Tahun 2000. Sedangkan menurut Riyahi Delhoy tahun 2003, result based theory adalah teori yang membahas sumber daya perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Dengan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menciptakan nilai untuk bersaing dengan kompetitor lain. Result based theory berpandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan keunggulan kompetitif dan kinerja optimal dengan mengakuisisi, menggabungkan, dan menggunakan aset-aset vital untuk memperoleh keuntungan kompetitif dan kinerja yang optimal. Result based theory dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola intellectual capital dengan maksimal, dalam hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan atau human capital, physical capital maupun structural capital, dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Itu menurut Bernie tahun 1991. Nah, tadi menurut Bernie itu intellectual capital terbagi atas 3, yaitu yang pertama itu ada human capital, yang kedua ada physical capital, dan ketiga ada structural capital. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing dari intellectual capital tersebut. Yang pertama ada human capital. Human capital itu merupakan yang berkaitan dengan aset pribadi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, yaitu segenap pengetahuan, keahlian, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Human capital pada dasarnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia. Hanya saja, pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi maupun kelompok. Nah, yang kedua itu ada physical capital. Physical capital itu adalah aset fisik yang terdiri atas seluruh barang-barang yang buatan manusia seperti bangunan, mesin, komputer, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu ada struktural capital. Struktural capital itu merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. Misalnya, sistem operasional perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan semua bentuk intelektual properti yang dimiliki oleh perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk, maka intelektual kapital itu tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, itu adalah 3 intelektual kapital menurut Bernie. Nah,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu variabel yang berkaitan dengan resource-based theory, yaitu variabel competitive advantage. Nah, resource-based theory memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan memiliki kemampuan. Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan yang kompetitif. Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dari beberapa pengertian mengenai resource-based theory dapat diketahui intinya adalah perusahaan tidak dapat mengambil keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu organisasi lain. Karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Nah, itu adalah penjelasan mengenai resource-based theory. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.